Banyak yang belum tahu manfaat tersembunyi, manfaat dahsyat dari air kelapa tua untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kita semua tahu ya, air kelapa muda itu sangat menyegarkan dan kaya elektrolit. Tapi tahukah kamu kalau air kelapa tua itu juga menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua yang perlu teman-teman ketahui tentang manfaat air kelapa tua, mulai dari perbedaan dengan air kelapa muda, kemudian kandungan nutrisi yang mengejutkan ya, kemudian manfaat kesehatan yang sudah terbukti maupun yang potensial. Nah, cara mengkonsumsinya juga ya dengan benar gimana, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan, jadi simak sampai habis. Sebelum membahas manfaatnya, penting untuk memahami perbedaan antara air kelapa yang masih hijau ya ataupun muda ya dan air kelapa tua. Air kelapa muda itu diambil dari kelapa yang masih hijau memang, dan dagingnya itu masih sangat tipis sekali. Nah, rasanya itu cenderung manis, kemudian kandungan elektrolitnya juga tinggi. Sementara itu kalau air kelapa yang tua itu berasal dari kelapa yang sudah matang ya, dagingnya itu tebal. Kemudian airnya juga cenderung lebih sedikit, serta rasanya mungkin tidak semanis dengan air kelapa yang masih muda. Bahkan cenderung sedikit berbeda ya. Dan air kelapa tua ini memiliki manfaat spesifik yang mungkin tidak dimiliki air kelapa muda dalam kadar yang sama. Meskipun sering dianggap sisa dari kelapa yang sudah diambil dagingnya, air kelapa tua ternyata menyimpan nutrisi yang tidak kalah penting. Nah, bahkan dalam beberapa aspek mungkin lebih unggul ya. Nah, beberapa nutrisi utama dalam air kelapa tua diantaranya itu elektrolit ya. Elektrolit itu kandungannya dari kalium ya. Jadi inilah elektrolit utama yang sangat tinggi ya dalam air kelapa tua. Selain itu ada juga mengandung natrium, kalsium ya, magnesium meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan air kelapa muda. Yang kedua, asam laurat. Ini memiliki sifat antimikroba, kemudian antivirus yang kuat. Nah, kandungannya cenderung lebih tinggi ya dalam air kelapa tua dibandingkan dengan air kelapa yang masih muda. Yang ketiga, antioksidan. Nah, jadi teman-teman ya, air kelapa tua mengandung berbagai jenis antioksidan termasuk polifenol dan sitokinin. Nah, yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat, ada enzim bioaktif. Nah, jadi teman-teman, berbagai enzim yang membantu pencernaan dan metabolisme juga ditemukan dalam air kelapa yang tua. Yang kelima, gula alami. Nah, meskipun tidak semanis muda ya kelapa muda, air kelapa tua juga mengandung gula alami dalam jumlah yang lebih moderat. Nah, yang keenam itu vitamin. Nah, itu ada vitamin B kompleks ya, vitamin C juga ada di dalam air kelapa tua meskipun dalam jumlah yang kecil. Nah, jadi teman-teman ya, berdasarkan kandungan nutrisi yang kita bahas tadi ya, air kelapa tua itu memiliki berbagai manfaat kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kandungan asam laurat dalam air kelapa tua ini diubah menjadi monolaurin ya di dalam tubuh. Sebuah senyawa yang memiliki sifat antivirus, antibakteri, anti jamur yang kuat. Ini dapat membantu tubuh melawan berbagai jenis infeksi. Yang kedua, mendukung kesehatan pencernaan. Nah, enzim bioaktif dalam air kelapa tua itu dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi ya masalah seperti perut kembung ya, kemudian gangguan pencernaan lainnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium yang tinggi itu dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan menurunkan tekanan darah. Itu penting ya untuk kesehatan jantung. Kemudian antioksidan di dalam air kelapa itu juga membantu melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat, potensi mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa air kelapa tua dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Tetapi penelitian lebih lanjut ya pada manusia itu masih diperlukan ya untuk mengkonfirmasi efek ini dan juga menentukan dosis yang tepat. Yang kelima, mendukung kesehatan ginjal. Nah, sifat diuretik ringan dalam air kelapa tua ini dapat meningkatkan produksi urin. Ya, jadi teman-teman ya nanti banyak kencing ya, itu membantu tubuh membuang racun ya dari tubuh. Yang baik untuk kesehatan ginjal tentunya. Nah, kandungan elektrolitnya juga membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang keenam, sebagai sumber energi alami.
Nah, kandungan gula alami dan elektrolit di dalam air kelapa tua ini dapat memberikan energi yang cepat dan alami, menjadikan pilihan minuman yang baik ya setelah berolahraga misalkan, atau ketika teman-teman merasa ya kurang bertenaga ataupun lemas. Yang ketujuh, potensi anti kanker. Beberapa penelitian awal yaitu menunjukkan bahwa kandungan sitokinin dalam air kelapa tua memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, tetapi penelitian lebih lanjut ya itu masih diperlukan. Kedelapan, menjaga kesehatan kulit. Nah, kandungan elektrolit dan antioksidan di dalam air kelapa tua dapat membantu menjaga hidrasi kulit dari dalam ya dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Nah, gimana ya cara kita mengkonsumsi air kelapa tua supaya mendapatkan manfaatnya? Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu minum langsung ya. Jadi kalau teman-teman menyukai rasanya, air kelapa tua bisa diminum langsung. Pastikan pilih yang segar ya, tidak ada tanda-tanda kerusakan ya. Yang kedua, bisa dicampur dengan minuman lain. Misalkan air kelapa tua itu rasanya mungkin teman-teman terlalu kuat ya. Mungkin bisa dicampur dengan jus buah atau smoothies. Yang ketiga, sebagai bahan dasar masakan. Nah, di beberapa daerah air kelapa tua bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam makanan tertentu. Jadi memberikan rasa gurih ya, rasa unik. Nah, yang keempat, fermentasi menjadi cuka kelapa. Nah, air kelapa tua juga bisa ya difermentasi menjadi cuka kelapa yang memiliki manfaat kesehatan. Itu tadi manfaat-manfaatnya dan juga gimana cara mengkonsumsinya. Penting untuk diperhatikan, meskipun alami ya, mengkonsumsi air kelapa tua juga harus dalam jumlah yang wajar, jumlah yang sedang, jangan berlebihan. Meskipun umumnya aman teman-teman ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi air kelapa tua. Yang pertama itu rasa. Nah, rasa air kelapa tua ini bisa bervariasi tergantung tingkat kematangan kelapa. Nah, beberapa mungkin ada yang menyukainya, sementara mungkin ada teman-teman yang nggak suka dengan rasanya. Yang kedua, kandungan kalium. Bagi penderita gangguan ginjal atau yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi kadar kalium, konsumsi air kelapa tua itu perlu dibatasi teman-teman. Atau bisa dikonsultasikan ke dokternya ya, karena nanti teman-teman itu akan mempengaruhi kadar kalium di dalam tubuhnya, bisa saja nanti jadi tinggi. Yang ketiga, kandungan gula. Meskipun lebih rendah dari minuman manis lainnya, air kelapa tua itu tetap mengandung gula alami. Jadi penderita diabetes ya perlu mengkonsumsinya dengan hati-hati, ya perlu memantau kadar gula darahnya. Ya, jadi jangan mengkonsumsi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, alergi. Walaupun kasusnya jarang, alergi terhadap air kelapa itu bisa saja terjadi. Kalau seandainya nanti teman-teman minum air kelapa tiba-tiba muncul gejala alergi, ya sebaiknya dihentikan. Nah, yang kelima, kebersihan. Pastikan teman-teman memilih ataupun meminum air kelapanya itu yang bersih ya, yang tidak terkontaminasi ataupun dari sumber yang terpercaya. Kesimpulannya, air kelapa tua ya seringkali terlupakan. Walaupun begitu, ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa. Ya, ini biasanya karena kandungan elektrolitnya, ya asam lauratnya, kemudian juga antioksidannya, dan juga enzim bioaktif yang sudah kita bahas tadi. Konsumsi air kelapa tua dalam jumlah yang sedang, ya itu dapat membantu memberikan kekebalan tubuh, kesehatan pencernaan, jantung, kemudian mengontrol kadar gula darah ya, tapi jangan berlebihan. Nah, gimana pengalaman teman-teman dengan air kelapa tua? Apakah ada cara yang unik untuk mengkonsumsinya? Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.